Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang wanita yang mendatangi motel berniat untuk bekerja di shift malam. Namun setelah ditinggal sendirian untuk bekerja, satu persatu hal mengerikan terjadi. Dimulai dari penampakan aneh, kolam renang yang seperti menyimpan misteri, hingga tamu misterius yang akan membuat keadaan semakin kacau. Bagaimana wanita tersebut menjalankan tugas shift malamnya yang penuh kengerian tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita Night Shift 2024 selengkapnya. Cerita berawal dari sebuah mobil yang sedang menuju ke sebuah motel. Motel itu bernama The Old Tucked-In. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang wanita bernama Gwen Taylor. Gwen lalu memarkirkan mobilnya. Ia mengambil kalung yang ada di dashboard mobilnya, lalu masuk ke dalam motel tersebut. Di dalam motel, Gwen tidak melihat siapapun. Ia lalu keluar dan melihat kamar-kamar yang ada di motel itu. Saat itu ada sebuah kamar nomor 18 yang pintunya terbuka sendiri. Gwen memeriksa kamar tersebut, namun tidak ada siapapun di sana. Ia melihat jendela di kamar itu terbuka dan mengira kalau pintu terbuka sendiri karena tertiup angin. Pria tersebut bernama Teddy Miles. Teddy merupakan pemilik motel tersebut. Mereka pun berkenalan. Tujuan Gwen datang ke motel ini adalah untuk bekerja di shift malam. Teddy menjelaskan, pekerja sebelumnya tidak bisa bekerja lagi karena anaknya sakit parah. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba hiasan beruang yang ada di sana jatuh. Mereka sama-sama menggantungkan hiasan itu lagi. Teddy bilang, hiasan itu sering jatuh. Teddy juga menjelaskan, tempat ini tidak seseram seperti kelihatannya. Tempat ini milik nenek moyangnya dan belum pernah direnovasi sama sekali. Sebenarnya Teddy memiliki rencana besar untuk merenovasi tempat ini, hanya saja pinjamannya belum disetujui. Setelah itu, Teddy mengajaknya berkeliling. Teddy menjelaskan, motel ini memiliki 20 kamar. Mereka memasuki sebuah kamar, dan Teddy memberitahukan fasilitas kamar tersebut. Teddy meminta Gwen untuk membersihkan kamar nomor 8. Teddy tanya, apakah Gwen mau ditunjukkan cara membersihkannya? Gwen bilang, ibunya dulu bekerja di motel juga, dan ia sering membantu ibunya. Teddy lalu mengajak Gwen ke ruang stok persediaan. Teddy bilang, Gwen harus mengganjal pintu dengan batu bata ketika masuk agar tidak terkunci. Karena jika pintu itu tertutup, pintu hanya bisa dibuka dari luar saja. Saat mereka keluar, Teddy meminta Gwen menunggu di luar, sementara ia masuk sebentar. Gwen lalu melihat banyak mobil yang terparkir di sana, serta ada kolam renang yang terbengkalai. Gwen lalu memeriksa sekitar tempat itu. Teddy datang dan bilang, lubang itu terjadi karena reruntuhan pada musim panas lalu. Lubang itu menyedot air yang ada di kolam, dan untungnya tidak ada korban jiwa saat itu. Saat berada di meja reception, Gwen tanya, kenapa kamar nomor 13 harganya lebih murah dari kamar lainnya? Teddy bilang, itu karena tahyul di mana angka 13 itu membawa kesialan. Teddy kembali menjelaskan, pengantar makanan tidak akan bisa mengantar makanan hingga ke tempat ini, serta wifi di tempat ini tidak berfungsi dengan baik. Teddy memberikan sebuah selebaran outlet makanan yang bisa mengantarkan makanan ke sini. Saat Teddy akan pergi, Gwen bertanya tentang sistem keamanan di tempat ini, karena ia merupakan seorang wanita yang menjaga tempat ini sendirian. Teddy bilang kalau di sini hanya ada CCTV di arah halaman pintu masuk. Dan jika terjadi sesuatu, Gwen bisa memanggil polisi, serta ada kapak di sebelah mesin penjual otomatis. Teddy bilang Gwen tidak perlu khawatir, karena selama ini tidak ada hal buruk apapun yang pernah terjadi. Dan jika ada sesuatu hal yang mengancam, Gwen bisa ke ruang tamu dan mengunci diri di sana. Lalu Gwen bisa menghubunginya. Setelah itu, Teddy pun pergi. Saat berada di luar, Gwen melihat bayangan seseorang di kamar. Ia kembali masuk dan melihat daftar tamu yang menginap di kamar tersebut. Setelah itu, Gwen pergi ke kamar tersebut. Saat mengetuk pintu kamar, tidak ada yang keluar. Namun Gwen melihat bayangan seseorang di dalam. Setelah beberapa saat, tamunya membuka pintu. Wanita itu adalah Alice. Gwen bertanya, apakah Alice membutuhkan sesuatu? Alice menjawab, ia tidak membutuhkan apapun. Saat akan kembali ke lobi, Gwen kembali melihat pintu kamar 18 terbuka. Gwen masuk ke kamar itu,
lalu menutup jendelanya. Beberapa saat kemudian, Gwen membawa perlengkapan dari ruang persediaan. Saat itu, Gwen melihat sebuah mobil melewatinya secara perlahan, lalu pergi. Gwen mulai terlihat khawatir. Setelah itu, Gwen membersihkan kamar 8. Saat ingin mengangkat spraynya, ia melihat kondom bekas pakai di sana. Gwen mengambil gunting, lalu mengangkat kondom itu dengan gunting dan membuangnya di kloset. Gwen lalu meletakkan gunting itu di wastafel. Setelah itu, Gwen kembali ke ruang persediaan dan ingin mencuci spray di sana. Saat itu, lampu di ruangan itu berkedip. Ia pun segera pergi. Gwen segera ke lobi untuk menemui wanita itu. Namun tidak ada siapapun di sana. Ia pergi ke ruang kantor dan wanita itu pun tidak ada di sana. Saat itu di televisi, diberitakan seorang pembunuh yang berhasil melarikan diri dari penjara masih belum ditangkap. Lalu Gwen memesan makanan dari selebaran yang diberikan Teddy tadi. Gwen lalu melihat kalung miliknya. Saat itu, Gwen tiba-tiba merasa ngantuk. Saat akan pergi untuk membuat kopi, telepon motel itu berdering. Gwen mengangkat telepon, namun tidak ada suara apapun. Gwen melihat tanda kalau yang menelpon berasal dari kamar 13. Gwen lalu menutup teleponnya. Telepon kembali berdering lagi. Dan teleponnya masih berasal dari kamar 13. Gwen melihat tempat penyimpanan kunci dan ternyata kunci kamar itu ada di sana. Gwen lalu mengambil pisau dan ingin memeriksa kamar 13 itu. Sebelum masuk, Gwen mengintip dari jendela dan melihat ruangan itu kosong. Gwen lalu masuk ke kamar tersebut. Saat ingin menyalakan lampu, lampunya tidak menyala. Gwen tiba-tiba mendengar suara dari dalam toilet. Ia pun memeriksanya. Suara tersebut terdengar lagi dari balik tirai bathtub. Ternyata suara itu berasal dari saluran air. Gwen keluar kamar mandi, lalu melihat telepon di kamar itu. Gwen memeriksa telepon tersebut dan tidak ada masalah dengan teleponnya. Saat Gwen akan keluar kamar, teleponnya berdering. Gwen mendekati telepon itu dan melihat kalau telepon berasal dari resepsionis. Saat Gwen melihat dari jauh, tidak ada siapapun di kamar itu. Alice kemudian datang dan bilang kalau hair dryernya rusak. Alice melihat Gwen yang ketakutan. Mereka kemudian pergi ke ruang persediaan. Gwen mencari di sana dan tidak menemukan hair dryer lainnya. Alice melihat pisau yang dibawa Gwen tadi. Alice tanya apa yang dilihat Gwen di kamar 13 itu. Gwen bilang ia tidak tidur hampir seharian penuh sehingga mungkin ia berhalusinasi melihat atau mendengar sesuatu. Gwen pun akhirnya menemukan hair dryer. Oh, great, thank you. No. Mereka pun terjebak di ruangan itu. Alice berteriak dan meminta tolong. Gwen bilang hanya mereka berdua saja yang ada di motel ini. Gwen bertanya apakah Alice membawa ponsel. Alice bilang ponselnya masuk ke dalam air dan mati. Karena itu ia meminjam hair dryer untuk mengeringkannya. Tiba-tiba lampu di sana mati. Alice makin panik. Mereka ketakutan melihat banyak tikus di ruangan itu. Tepat saat itu, pengantar makanan datang. Gwen meminta pengantar makanan itu untuk membukakan pintu. Saat itu, pengantar makanan bilang kalau ia salah membawa pesanan makanannya. Setelah itu, mereka berdua memakan pesanan makanan yang salah itu. Mereka makan sambil mengobrol. Alice bercerita kalau ia ribut dengan ibunya, lalu pergi dari rumah. Gwen mencoba menasihati Alice dan memintanya kembali ke rumah karena yang dilakukan ibunya itu demi kebaikan Alice sendiri. Gwen bilang akan berbahaya jika Alice berada sendirian di luar seperti ini karena banyak orang jahat di luar. Lalu Gwen menceritakan tentang dirinya, di mana beberapa waktu lalu ibunya meninggal dunia. Gwen lalu pergi untuk mengambil minuman soda. Ia keluar dan mengambil minuman di mesin minuman otomatis yang ada di luar. Saat itu, mobil yang sebelumnya lewat itu kembali datang dan berhenti di hadapannya. Setelah beberapa saat, mobil itu melaju lagi. Gwen terlihat khawatir. Gwen mengambil minuman, lalu melihat mobil itu memutar dan kembali ke arahnya lagi. Gwen pun segera masuk ke ruangannya dan mengintip melalui jendela. Gwen melihat mobil itu perlahan pergi.
shit. Jesus, sorry, I didn't mean to scare you. Gwen bilang ia terkejut melihat tikus tadi. Alice ingin membantu membersihkan pecahan botol. Namun Gwen memintanya untuk tidak membantunya. Alice mengucapkan terima kasih, lalu segera kembali ke kamarnya. Saat Alice menuju ke kamarnya, Gwen memanggilnya. Gwen meminta agar Alice mengunci pintu kamarnya. Masih di malam yang sama, Alice mendengar suara bel di meja resepsionis. Ia pun segera pergi ke lobi. Namun sesampainya di sana, tidak ada siapapun. Tepat saat itu, hiasan beruang itu kembali terjatuh. Gwen lalu menggantungnya kembali. Tepat saat itu, ada sebuah mobil yang melewati motel itu. Gwen pun sudah bersiap dengan pisaunya. Ternyata ada sepasang suami istri yang datang. Gwen lalu menyembunyikan pisaunya. Pasangan itu adalah Warner dan Birdie. Pasangan itu terus saja berkata buruk tentang motel itu. Saat itu, Warner ingin menyewa hanya untuk 1 jam saja. Namun Gwen bilang, kamar hanya disewakan per malam. Warner terus berkata buruk tentang motel itu. Awalnya ia bersikeras ingin menyewa 1 jam saja. Namun Gwen menegaskan, peraturan di sini mengharuskan penginapan selama 1 malam. Warner lalu melempar uang ke arah Gwen. Gwen memintanya untuk berhenti melemparkan uang. Warner marah dan meminta kunci kamar dengan kasar. Gwen pun lalu memberikan kamar nomor 2. Saat mereka akan pergi ke kamar, Gwen meminta mereka untuk mengisi buku tamu. Namun mereka mengabaikan Gwen. Setelah itu, Gwen menggambar tikus di kertas. Gwen ingin menempelkan gambarnya itu di pintu masuk ruang persediaan. Saat melewati kamar nomor 2, ia mendengar suara pukulan dan desahan. Gwen mengintip dari jendela dan melihat Birdie sedang memukul Warner dengan ikat pinggang. Sepertinya mereka melakukan hubungan dengan cara yang kasar. Saat sedang mengintip, Birdie merasa seperti ada yang memperhatikannya. Gwen langsung berlari dan bersembunyi. Ia pun kembali masuk ke kamar. Gwen lalu menempelkan gambar tikus dan tulisan dilarang masuk. Setelah itu, Gwen pergi ke kolam renang. Ia masih penasaran dengan lubang yang ada di sana. Saat Gwen ingin menuruni tangga untuk melihat lubang itu, tangganya terlepas dan Gwen terjatuh. Gwen lalu mengambil kalungnya yang tercecer di sana. Tepat saat itu, Alice datang dan membantunya keluar dari lubang itu. Saat Gwen melihat ke arah kolam, tidak ada apapun di sana. Beberapa saat kemudian, mereka sedang berada di kamar Alice. Alice memberikan minuman beralkohol untuk menenangkan Gwen. Alice tanya apa yang Gwen lihat di dalam kolam tadi. Alice bilang ia mendengar banyak cerita hantu di motel ini. Itulah alasannya Alice kesini dan ingin membuktikannya. Saat sedang mengobrol, Gwen mendengar suara pasangan itu yang keluar kamar. Mereka menaiki mobil dan ingin pergi dari tempat itu. Gwen bertanya pada Alice, apakah Alice pernah melihat sebuah mobil aneh yang seperti mengintai mereka? Alice tidak mengerti yang dimaksud Gwen. Gwen lalu menceritakan kalau saat ia seusia Alice, seorang pria bernama Walton Gray membobol rumahnya dan membunuh ibu serta saudarinya. Dalam kejadian itu, Gwen berhasil selamat. Polisi berhasil menangkap Walton. Namun 2 hari yang lalu, pelaku itu berhasil kabur. Gwen menemukan kalung yang diberikan ibunya di kotak surat di rumahnya. Kalung itu sebelumnya hilang saat kejadian itu. Gwen takut pria itu menemukan dirinya. Gwen yakin pria itulah yang menaiki mobil dan melambatkan laju mobilnya saat melihat Gwen. Alice menyarankan Gwen untuk menghubungi polisi. Lalu Gwen ingin kembali ke lobi. Sebelum pergi, Gwen meminta Alice untuk mengunci pintu kamarnya. Alice juga bilang besok pagi dia akan pergi dari sini dan akan pulang ke rumah ibunya. Ia memeriksa sekeliling, namun tidak menemukan siapapun di sana. Gwen memeriksa CCTV dan melihat ada seseorang yang berdiri di halaman depan. Gwen lalu memeriksa melalui jendela, namun ia tidak melihat siapapun. Gwen kembali memeriksa CCTV dan melihat wanita itu berdiri semakin dekat. Gwen kembali melihat ke jendela dan tidak ada siapapun. Gwen lalu memeriksa CCTV lagi, dan wanita itu sudah tidak ada lagi di sana. Gwen lalu masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Di sisi lain, Teddy mendapatkan telepon dari motel. Gwen marah karena Teddy tidak memberitahukannya kalau tempat itu berhantu. Namun Teddy bilang tempat itu tidak berhantu. Ia bahkan bersumpah kalau selama ia menjaga tempat itu,
ia tidak melihat hantu apapun di sana. Gwen bilang kalau ini adalah hari terakhirnya bekerja. Dan ketika Teddy datang pukul 7, ia akan pergi. Gwen pun langsung menutup teleponnya. Tepat saat itu, bel di meja resepsionis berbunyi. Lalu terdengar suara seorang pria. Gwen lalu segera ke resepsionis. Pria itu ingin menginap. Namun Gwen sepertinya kenal dengan pria itu. Pria itu adalah Welton Gray. Welton bilang kalau ia ingin menginap selama sehari. Welton kemudian bertanya, apakah ia pernah bertemu dengan Gwen sebelumnya? Gwen bilang Welton tidak pernah bertemu dengannya. Gwen terlihat cemas. Setelah bertanya harga kamar, Welton pun ingin membayar. Gwen melihat pisau yang ia letakkan di sekitar situ. Saat ingin mengambil pisau itu, Welton meletakkan uang di meja. Sehingga Gwen tidak jadi mengambil pisau itu. Gwen lalu memberikan kunci kamar 12. Welton meminta Gwen mengantarnya ke kamar. Gwen awalnya tidak ingin mengantarkannya. Gwen lalu mengambil kunci kamar 12 itu dan memberikan kunci kamar 8 dengan alasan kamar itu baru saja dibersihkan. Gwen kemudian mengantarkannya ke kamar itu. Saat di halaman depan, Gwen melihat mobil yang sebelumnya memantaunya. Mobil itu ternyata milik Welton. Gwen lalu mengantarkannya ke kamar, lalu menjelaskan fasilitas di kamar tersebut. Gwen sengaja memberikan kamar 8 karena ia teringat kalau sebelumnya ia meninggalkan gunting di toilet kamar itu. Welton bertanya nama Gwen, namun Gwen mengalihkan perhatian dan bilang akan memeriksa handuk di toilet. Saat itu, Welton seperti mengeluarkan suntikan dari tasnya. Welton lalu memeriksa keluar jendela. Sepertinya ia sedang menunggu seseorang. Welton ternyata mengenal Gwen. Welton tanya, apakah Gwen tidak mengenalinya? Gwen bilang, dia adalah Welton Gray. Welton kemudian menjelaskan, namanya adalah Raymond Bailey dan ia adalah dokter Gwen. Gwen ternyata sebelumnya dirawat oleh Raymond di fasilitas psikiatri Oxford selama 12 tahun. Dan 2 malam lalu, Gwenlah yang sebenarnya kabur dari fasilitas psikiatri. Gwenlah yang membunuh keluarganya sendiri. Gwen terkejut mendengar itu. Raymond bilang, dulu Gwen bercerita tentang keluarganya pada Raymond, di mana keluarga Gwen membenci dan selalu menganiayanya. Gwen lalu mengingat kejadian sebenarnya. Namun Gwen terus meyakinkan dirinya kalau Welton Gray lah yang membunuh keluarganya. Raymond bilang, Welton Gray hanyalah karangan dan imajinasi Gwen saja. Bahkan ejaan huruf Welton Gray adalah anagram dari nama Gwen Taylor sendiri. Saat itu, Raymond ingin mengambil suntikan untuk menyuntik Gwen. Namun Gwen memergokinya. Tepat saat itu, sebuah mobil datang ke motel itu. Raymond bilang dia telah menelpon rumah sakit dan meminta mereka datang ke sini. Gwen lalu melihat kalungnya. Raymond kembali bilang kalung itu digunakan Gwen saat membunuh keluarganya. Gwen kemudian mengambil gunting lalu meminta Raymond untuk membuka mulutnya. Setelah itu, 2 perawat rumah sakit jiwa tiba di depan kamar 8. Mereka melihat Gwen berada di depan mereka sambil memakai kalung. Gwen lalu masuk ke kamar 8. Kedua perawat itu pun segera mengejarnya. Setelah keduanya masuk, Gwen langsung menutup pintu kamar tersebut. Di sisi lain, Alice melihat ada sebuah mobil ambulans yang masih menyala yang ada di depan kamar 8. Alice kemudian memeriksa kamar tersebut. Alice langsung pergi ke kamarnya dan mengunci pintu. Lampu kamar itu tiba-tiba padam. Telepon di kamar itu juga tidak berfungsi. Alice melihat bayangan Gwen yang mendekati pintu, lalu membuka pintu dengan kunci duplikat. Alice lalu masuk ke toilet dan mencoba menyalakan ponselnya yang mati. Namun ponselnya masih tidak mau menyala. Gwen lalu mencoba masuk ke toilet dengan cara merusak pintu dengan kapak. Alice yang ketakutan pun segera keluar dari jendela. Setelah berhasil keluar, ia masuk ke lobi dan mengambil pisau yang diletakkan Gwen sebelumnya di resepsionis. Alice juga mengambil kunci mobil Gwen, lalu segera menuju ke mobilnya. Setelah masuk ke mobil dan memundurkan mobilnya, Alice kemudian masuk ke mobil ambulans. Saat ingin menyalakan mobil, Alice tidak menemukan kunci mobilnya di sana. Alice lalu masuk ke kamar 8 dan ingin mencari kunci mobil ambulans itu.
Gwen pun lalu menghabisi Alice. Beberapa saat kemudian, Teddy tiba di motel. Ia melihat peralatan kebersihan ada di depan kamar 8. Saat Teddy masuk ke kamar itu kosong. Dan hanya ada bercak merah saja di tempat tidur. Teddy pun tidak curiga. Teddy lalu melihat ada mobil ambulans yang ada di parkiran belakang. Teddy kemudian memeriksa sekitar hingga sampai di kolam renang. Di sana Teddy mencari Gwen. Teddy tidak melihat kalau Gwen baru saja keluar dari dalam kolam itu. Saat Gwen sudah berada di atas kolam, Teddy baru melihatnya. Gwen meminta Teddy mendekatinya karena ingin menunjukkan sesuatu. Setahun kemudian, ada seorang pria bernama Cole yang sedang mengendarai mobil. Saat itu, ia sedang mengobrol dengan ibunya melalui telepon. Saat itu, Cole melihat ada sebuah motel yaitu The Old Tucker Inn di sekitar situ. Ibunya meminta agar Cole menghubunginya lagi setelah check-in di motel itu. Beberapa saat kemudian, Cole tiba di motel tersebut. Sekarang motel itu terlihat sangat bagus dengan nuansa pink. Kolam renangnya juga sudah direnovasi. Saat itu Gwen datang dan langsung menyambut Cole. Gwen bilang kolam renang itu menjadi favorit para tamu di sini. Gwen menceritakan kalau dulu terdapat lubang besar di dasar kolam ini sehingga menyedot semua air kolam. Lubangnya cukup besar hingga 5 orang muat di dalam lubang itu. Mereka sama-sama tertawa mendengar lelucon itu. Namun dapat disimpulkan kalau Gwen telah memasukkan 5 mayat ke lubang itu, yaitu Teddy, Raymond, Alice, dan 2 perawat. Gwen lalu mengajak Cole ke resepsionis untuk melakukan check-in. Setelah melakukan pendataan, Gwen memberikan kunci kamar 8. Gwen bilang kamar itu merupakan kamar favoritnya. Gwen lalu mengantarkan Cole ke kamarnya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, jadi rangkuman ceritanya, sebenarnya Gwen mengalami gangguan kejiwaan. Ia lari dari rumah sakit jiwa, lalu bekerja di sebuah motel. 12 tahun lalu, ia merasa tertekan oleh keluarganya, hingga akhirnya ia membunuh mereka. Gwen berimajinasi kalau keluarganya dibunuh oleh seseorang. Setelah 2 malam melarikan diri, akhirnya Gwen ditemukan oleh dokter yang merawatnya, serta 2 orang perawat rumah sakit jiwa. Gwen yang hilang akal pun akhirnya membunuh dokter serta kedua perawat rumah sakit jiwa. Gwen juga membunuh salah seorang tamu motel itu, serta pemilik motel tersebut. Gwen lalu memasukkan mayat mereka ke lubang yang ada di dasar kolam renang. Dan setelah setahun kemudian, Gwen mengambil alih motel itu dan telah merenovasi motel tersebut, termasuk kolam renang tempat ia menyembunyikan mayat ke-5 orang itu. Nah, berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. I'm going to kill you. You cannot let her out of the basement.